Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia hari ini bertambah sebanyak 1.815. Membuat total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 116.871 orang. Lebih banyak Halo semuanya, saya Nisa Kusumawardani. Di masa pandemi ini, saya berkesempatan untuk melaksanakan kuliah kerja nyata di kampung sendiri yang bertempat di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Universitas Diponegoro adalah salah satu universitas yang menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau KKN di masa pandemi. Kegiatan KKN ini dilakukan di kampung halaman masing-masing mahasiswa. Saya tinggal di Kota Cirebon, Jawa Barat. Oleh karena itu, KKN yang saya selenggarakan berada di Kota Cirebon. Kota Cirebon terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Kecamatan tempat saya melaksanakan KKN adalah Kecamatan Harjamukti. Kecamatan Harjamukti memiliki 5 kelurahan dan kelurahan tempat saya melaksanakan program KKN adalah Kelurahan Kalijaga. Jumlah penduduk di Kelurahan Kalijaga adalah sekitar 21.677 jiwa menurut data yang diambil pada bulan September 2018. Oleh karena itu, potensi yang berada di Kelurahan Kalijaga sangatlah beragam. Namun, didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan. Wilayah Kelurahan Kalijaga didominasi oleh perumahan dan ruko-ruko di sepanjang jalan, sehingga dapat dikatakan bahwa mata pencaharian di Kelurahan Kalijaga didominasi pada sektor perdagangan. Terdapat lebih dari 100 UMKM yang terdaftar di Kelurahan Kalijaga. Selain itu, Kelurahan Kalijaga pun memiliki kelompok usaha bersama yang disingkat dengan KUBE yang membawahi berbagai bidang seperti catering, jahit, fashion, dan lain-lain. Selain UMKM-nya, Kelurahan Kalijaga pun memiliki program unggulan, yaitu Kelompok Wanita Tani atau dapat disingkat dengan KWT yang berpusat di RW 15. KWT ini memiliki 2 program utama, yaitu tanaman hidroponik dan pemanfaatan limbah sampah daur ulang. Selain itu, terdapat juga RW 2 yang merupakan pusat literasi masyarakat. Oleh karena itu, RW 2 mendapat julukan sebagai Kampung Literasi.
untuk RW 02 sebagai Pusat Literasi Kelurahan Kalijaga. Program ini berisikan tentang bagaimana cara memanfaatkan Google sebagai search engine untuk melakukan filtrasi berita hoax. Selain itu, dikenalkan pula website khusus untuk menyaring berita hoax yang bernama turnbackhoax.id. Program ini dibuat dengan tujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih waspada terhadap berita-berita yang seringkali disebar melalui media sosial. Diajarkan pula tips untuk mengetahui ciri-ciri berita hoax dan jenis-jenis berita yang sering dijadikan sebagai hoax. Program ini bermaksud untuk mengenalkan manfaat teknologi lebih dalam, karena teknologi tidak hanya berisikan tentang media sosial saja, namun bisa juga digunakan untuk mencari informasi penting lainnya, sehingga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu pada masyarakat. Program kedua mengangkat tema marketing online, yaitu pelatihan menjadi seller Shopee. Program ini ditujukan untuk anggota PKK di Kelurahan Kalijaga. Di masa pandemi ini, terjadi kesulitan dalam berbagai bidang, salah satunya ekonomi. Masyarakat ragu dan takut untuk mendatangi suatu toko secara langsung untuk membeli sesuatu, dikarenakan penyebaran virus COVID-19 yang semakin marak. Maka dari itu, banyak usaha-usaha pertokoan yang mulai tutup atau bangkrut. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sistem penjualan secara online merupakan alternatif untuk mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19 dan mengurangi resiko bangkrutnya suatu usaha. Karena proses pembelian tidak harus dilakukan secara tatap wajah. Jumlah peminat online shopping pun meningkat di kala pandemi. Program kedua ini dibuat untuk mengajak anggota PKK yang memiliki jiwa wirausaha untuk mulai berjualan secara online. Selain modalnya yang jauh lebih sedikit, juga mengurangi resiko penyebaran virus. Selain itu, permasalahan pada anggota PKK yang terjadi, yaitu kesulitan dalam marketing pun dapat teratasi dengan adanya program ini. Karena kegiatannya meliputi perkenalan online shop yang marak di Indonesia, jenis-jenis barang yang sering dicari, tips pemasaran secara online, kelebihan berjualan online, cara membuat akun di Shopee, dan cara membuka toko online di Shopee. Kegiatan ini disambut baik oleh pihak kelurahan dan anggota PKK, karena selama ini mereka memiliki keinginan untuk membuka toko online, namun masih ragu dan tidak tahu bagaimana caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Kalijaga ingin memberikan kesan dan pesan terkait dengan mahasiswa Undip yang KKN di wilayah Kelurahan Kalijaga, di mana mahasiswa KKN tersebut mengambil judul pelatihan UMKM dan PKK menjadi seller Shopee. Di sini saya memberikan support kepada mereka karena dengan adanya pengetahuan ini banyak warga yang tadinya tidak mengetahui menjadi tahu untuk marketing yang ada di wilayah Kalijaga. Jadi banyak ibu PKK yang punya usaha, jadi lebih tersalurkan untuk pemanfaatan marketingnya. Jadi dimana pada zaman teknologi sekarang ini banyak ibu rumah tangga yang menggunakan sistem pembelajaran secara online, dan mungkin ini Shopee merupakan salah satu wadah untuk ibu-ibu tersebut melihat dan mempromosikan usahanya tersebut. Untuk peserta KKN yang mengambil judul pemanfaatan teknologi untuk penyaringan berita hoax dengan Google dan web
www.hoax.id tersebut, saya juga di sini memberikan support karena mungkin saat ini banyak berita-berita hoax yang tersebar tanpa diketahui kebenarannya. Banyak berita yang tidak bertanggung jawab yang langsung diserap oleh masyarakat. Jadi dengan adanya penyaringan tersebut, mungkin warga bisa lebih tahu dan teliti lagi kebenaran berita tersebut. Jadi tidak semata-mata kita menerima berita langsung ditelan mentah-mentah. Dengan adanya program seperti ini, aplikasi seperti ini, jaringan ini, mereka lebih tahu, bisa memilah mana itu berita yang benar dan mana berita yang hoax. Mungkin itu saja dari saya. Untuk kedepannya mungkin ini lebih dikembangkan lagi. Jangan hanya berhenti di KKN di Kelurahan Kalijaga. Saya harap setelah KKN ini berlangsung lebih dikembangkan lagi menjadi aplikasi yang bisa bermanfaat untuk semua masyarakat. Jadi nanti untuk kedepannya anak-anak mahasiswa ini lebih banyak berkreasi untuk bermanfaat di lingkungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.